Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bi niyati at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati ala al-khair wa amradatillah wa thawab yuqru min Allah subhanahu wa ta'ala ala arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum lil muslimin ajma'in khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa ila ruhi Al-Habib wa Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi inna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihima wa anwarihima wa ulumihima wa naf'atihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل الولاية wa ya ahlan nur, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarih, para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Baitul Khair rahimakumullah. Kita akan membaca kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq karya Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, yang mana dalam kitab ini ada pembahasan tauhid, ada pembahasan fikih, ada pembahasan tasawuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, kemudian setelah itu fahadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala. Ini kitab tipis, nah tipis sedikit ya. Ini kitab tipis, sedikit, kecil, yang Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk dipahami. Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, yang mana di dalam kitab ini membahas apa-apa yang wajib dipelajari dan wajib diajarkan. Wal 'amalu bihi, dan wajib mengamalkan dengannya. Dalam kitab ini dibahas yang wajib-wajib diamalkan. Lil khassi wal 'ammi, bagi orang khusus dan orang awam, baik bagi para ulama ataupun bagi orang-orang awam, wajib mengamalkannya, wajib mempelajarinya. Bagi yang sudah mengetahui, wajib mengajarkannya kepada orang yang belum tahu. Wal wajibu, dan bermula yang wajib. Apa itu wajib? Jangan tahu menyangka wajib aja, tapi apa itu definisi wajib? Wajib itu ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab,
sesuatu yang Allah janjikan orang yang melakukannya dengan mendapatkan pahala. Simpelnya itu kayak ini, yang wajib itu adalah perbuatan yang Allah beri pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab, dan Allah menjanjikan orang yang meninggalkannya dengan hukuman. Yang mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat hukuman. Itu wajib. Jangan sampai kada tahu definisi wajib. Seperti sholat 5 waktu, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat hukuman, dapat azab. Wa tawa'ada wa sammaituhu, dan aku beri nama kitab ini, kitab yang kecil ini, kata beliau, aku beri nama Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang artinya tangga taufik, tangga kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya supaya bisa mencintai Allah sebenar-benarnya. Nah, kalau kita tahu isi kitab ini dan mengamalkan isi kitab ini, maka kita akan betul-betul menjadi orang yang cinta kepada Allah sebenar-benarnya, bukan hanya dari omongan saja kepada cinta lawan Allah, tapi sebenar-benarnya cinta lawan Allah. Kenapa? Karena sudah mengamalkan apa yang sudah Allah wajibkan. Karena yang namanya cinta itu pasti umpat lawan orang yang dicintai. Istri cinta lawan laki, pasti taat lawan apa yang diatur oleh laki. Nah, itu cinta. Laki lawan bini, kayak itu juga banyak mengabulkan apa yang dikehendaki bini. Cuma dalam syariat harus berpilih-pilih juga. Kata berataan kehendak bini harus diumpati. Nah, jadi kalau cinta kita lawan bini itu perlu pulang dibandingkan lawan cinta lawan Allah. Jujur, bang, cinta lawan bini, tapi cinta kita lawan Allah lebih ganal. Maka kalau bini minta sesuatu yang kada sesuai syariat, boleh kita tolak. Apakah kada cinta lawan bini? Cinta, cuma cinta lawan Allah lebih lagi. Daripada melanggar Allah, lebih baik melanggar bini. Nah, jadi kalau cinta lawan manusia masih kalah lawan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dari pembahasan pertama, kalau cinta itu yang menurut lawan orang yang dicintai. Karena yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah, yang paling kita cintai adalah Allah. Maka Allah ini kada boleh kita tentang sama sekali apa yang beliau atur kepada kita. Makanya nama kitab tadi apa? Tangga kekuatan atau tangga taufik, supaya bisa sampai mencintai Allah sebenar-benarnya. As'alullah al-karim, aku minta kepada Allah yang mulia an yaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Aku minta kepada Allah, ya Sidin Jar Habib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir, minta kepada Allah supaya kitab ini itu sumbernya dari Allah, artinya ilmunya itu dari Allah, bukan dari hawa nafsu Sidin. Nah, sama kayak ulun ini menyampaikan ilmu ini kada boleh menurut hawa nafsu ulun. Jadi ajaran daripada guru-guru ulun itu, wahai Sarbani, kalau ikam menyampaikan ilmu, niat menyampaikan ilmu peguruan, niat menyampaikan ilmu yang mengarang kitab, niat menyampaikan ilmu Rasulullah, lain menyampaikan ilmu ikam kada diisi ilmu. Itu penting lah bagi orang yang menyampaikan, orang berceramah, pian menasihati orang, pian memadahi orang, pian niat menyampaikan ucapan orang, ucapan ulama, ilmu guru pian, itu yang pian sampaikan, lain ilmu pian.
Itu supaya kada sombong juga, supaya kada merasa lebih alim pada orang. Niat menyampaikan. Nah kalau sidin ini, jadi sidin aku berharap, aku minta lawan Allah agar Allah menjadikan kitab ini itu sumbernya dari Allah. Ilmunya tuh ilmu Allah, lain ilmuku, lain dari hawa nafsuku keluar yang ku karang ini. Walahu, dan kitab ini untuk Allah, artinya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari duit, bukan mencari ngarang, ada, tapi karena mencari ridho Allah. Wa fihi, dan di dalam Allah, wa ilaihi, dan kepada Allah. Di dalam Allah itu maksudnya apa? Mengharap pahala Allah, pahala dari Allah, dan kepadanya, maksudnya kepadanya apa? Kitab ini diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan aku berharap agar ini kitab menjadi pendekatan diri kepada Allah, supaya kalau sidin berharap kitab ini sidin mengarang kitab ini, mengajarkan kitab ini, tersebarnya kitab ini, harapan sidin mudah-mudahan makin parah lawan Allah. Dan an yuwaffiqa man waffaqa alaihi lil amali bi muqtadah, dan mudah-mudahan jadi sidin berdoa mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada orang yang Allah berikan taufik kepadanya dengan beramal dengan ketentuan kitab ini. Jadi kita didoakan sidin nih, mudah-mudahan kita ini yang belajar nih mendapatkan kekuatan bisa mengamalkan isi daripada kitab ini. Tsumma taraqi bitawaddudi bin nawafil, kemudian bisa naik lagi, meningkat amalan kita dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Nah kalau yang dalam kitab ini kan akan dibahas yang pertama dulu yang wajib-wajib, yang wajib-wajib. Tapi sidin berharap juga mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini bisa naik tingkat ketujuh beramal yang sunnah juga. Liyahuza hubbahu wa wala, liyahuza hubbahu wa wala, dan mudah-mudahan agar mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan pertolongan Allah. Nah itu muqaddimah dari sidin. Setiap kitab itu ada muqaddimah, buku kan ada muqaddimahnya. Muqaddimah itu penting jadi dibaca supaya paham apa gerang isi kitab itu. Supaya paham apa gerang yang akan dibahas kena di kitab itu perlu kita baca muqaddimah. Tiap baca kitab pengarangnya siapa, muqaddimahnya dibaca. Walaupun itu kitab bahasa Indonesia itu kitab juga ngarannya. Kitab itu kan artinya apa? Arti aslinya kitab itu apa? Tulisan. Aslinya tuh kitab tuh tulisan, kitabah, tulisan. Nah, setiap kali kita baca kitab, baik itu yang sudah terjemah jadi bahasa Indonesia atau buku-buku agama, jangan kada ingat baca siapa pengarangnya. Dengan pian membaca siapa pengarangnya tadi, itu pian meneliti ini siapa gerang ini. Sidin ini orang mana yang mengarang kitab ini? Sidin ini ulama kita atau ulama aliran Sabalah? Nah itu perlu tahu. Kalau ini pengarang kitab ini As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir, ini salah satu gurunya Abah Habib Ali, pengarang Maulid. Nah, pengarang Maulid Al-Habsyi Simtud Duror. Nah, yang itu walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pengarang Maulid itu diisi Abah ngarannya Habib Muhammad. Habib Muhammad ini diisi guru pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, jelas lah orangnya, jelas lah. Alirannya, golongannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faslun,
yajibu ala kafatil muslim mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Ini yang pertama dibahas. Yang pertama dibahas tentang yang wajib, yaitu wajib atas setiap orang yang balik dan berakal masuk ke dalam agama Islam. Wajib bagi orang yang balik berakal masuk ke dalam agama Islam. Kayak apa caranya masuk ke agama Islam? Dengan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mengakui bahwa segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar-benar daripada ajaran Allah. Itu cara masuk agama Islam. Dan wathubutu fi ma'al fihi 'ala dawam, dan wajib hukumnya pian itu istiqomah di dalam Islam selama-lamanya. Wajib istiqomah di dalam beragama Islam selama-lamanya tanpa terputus. Jangan kena murtad, kena masuk Islam pulang, kena murtad, kena masuk Islam pulang. Ada tuh gawian kayak gitu. Karena ini murtad kena jadi Kristen, kena masuk Islam pulang. Ada gawian kayak itu. Nah, kita wajib hukumnya terus menerus atas agama Islam sampai mati. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, apa kata beliau? Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Kesempurnaan nikmat itu ialah mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, ulangi lagi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kesempurnaan nikmat itu ialah mati atas agama Islam. Orang misalnya hidup, nah alhamdulillah sugih, diisi mobil, diisi rumah, diisi bini, diisi anak, alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah berikan dalam hidupnya. Kemudian matinya dalam keadaan Islam, wah itu sempurna tuh nikmatnya dah. Kesempurnaan nikmat itu kalau orang mati dalam keadaan Islam. Walaupun misalnya hidupnya karena tapi nyaman banget, hidupnya karena tapi nyaman banget, miskin, rancak kehabisan duit, rancak terhutang, rancak ditagih orang, bayar kontrakan, terlambat bayar kontrakan, hidupnya susah. Tapi sesusah-susahnya orang pasti ada juga nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat napas, mungkin nikmat sehat, mungkin nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Banyak nikmat Allah. Walaupun hidupnya tadi miskin, atau mungkin tambah pulang berpenyakitan, atau pulang tambah banyak masalah, lawan pasangan, lawan bini berkelahi terus, tapi matinya mati dalam keadaan Islam. Wah, ini mendapatkan kesempurnaan nikmat. Nah, kalau mati dalam keadaan Islam. Tapi sebaliknya, orang hidupnya sugih, rumah ganal, mobil yang harat, mobilnya harga 500 juta, kendaraan NMAX, pada harat masih NMAX. Nah, itu sadang aja lah. Pokoknya nyaman hidupnya. Bini 2, anak 15, maka anak sukses misalnya. Tapi matinya ternyata dalam keadaan kafir, murtad. Nah, ini inya kada mendapatkan kesempurnaan nikmat. Nah, jadi kesempurnaan nikmat itu ialah kalau orang bisa mati dalam keadaan Islam. Sejelek-jeleknya inya berkelakuan di dunia ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, coba kalau orang kafir selama-lamanya di neraka kayak apa, saudara? Orang kafir itu mati masuk kubur dah penyesalannya tuh sudah kada
kada ujung lagi sudah penyesalannya. Bayangkan tuh pastinya mati belum lagi hari kiamat penyesalannya tuh sudah percuma. Kada ada harapan lagi, sudah hendak nyaman kada ada lagi harapan. Makanya di bujur-bujur kita jaga Islam ini jangan sampai terputus daripada kita. Sesakit-sakitnya kita jangan sampai Islam ini hilang daripada kita. Sebanyak sebesar apapun penyakit yang kita rasakan, jangan sampai Islam ini keluar daripada kita. Karena banyak juga orang gara-gara harta keluar dari Islam. Tuh yang di gunung-gunung tuh, di Jawa tuh lah, di Jawa tuh banyak itu yang bebuhan non-muslim itu mempengaruhi orang-orang yang di kampung yang kekurangan. Itu dibawakan mie goreng sekotak, dibawakan beras, dibawakan minyak, hakunnya keluar dari Islam. Miskin-miskin tuh. Nah gara-gara kemiskinan, hakun membuang Islamnya, hakun selama-lamanya di neraka. Ada juga gara-gara penyakit, gara-gara kada kuat lawan penyakit yang Allah berikan, hakuninya keluar daripada Islam. Kenapa? Karena saking kada ridhonya dengan ketentuan Allah, lalu benci kepada Allah, lalu kada hendak lagi beriman lawan Allah. Mungkin berdoa berjimat saudara, ya Allah sembuhkan ulun tiap hari berdoa supaya sembuh, ternyata kada sembuh-sembuh. Itu bisa membuat orang frustasi, bisa membuat orang kada tahan, lalu mana Allah ini? Tiap hari aku berdoa, ternyata aku kan disembuhkan. Mana yang ngarannya Allah yang maha penyembuh itu, yang maha bijaksana, yang maha baik itu mana? Nah itu hati-hati. Makanya doa supaya kita husnul khotimah itu penting banget. Doa supaya husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, itu penting banget kita istiqomahkan tiap hari. Ya Allah biha, ya Allah biha itu nabiyan baca tiap hari. Kemudian bacaan lagi alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Itu baca itu juga tiap hari. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kalau kita rancak membaca itu tiap hari kita istiqomahkan, insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Karena orang itu kalau bersyukur, la azidannakum, jar Allah. Firman Allah, la azidannakum, kalau bersyukur maka aku tambah. Berarti kalau dia tiap hari mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Islam, maka nikmat Islam pian tadi ditambah, artinya ditambah kuat, tambah kuat Islam pian, tambah kuat, tambah ahli ibadah, tambah nyaman beribadah sampai mati dalam keadaan Islam. Jadi pertahankan Islam. Itu yang pernah ulun kisahkan malam tuh, pernah ulun kisahkan tuh. Orang yang kada tahan dengan penyakit, lalu inya murtad, padahal inya jadi muadzin di Masjidin Nabawi kalau kada salah. Lain di Masjid Nabawi bang. Pokoknya di salah satu masjid di Arab sana. Ulun kada ingat masjidnya apa. Jadi inya jadi muadzin selama 40 tahun. Jadi muadzin 40 tahun ya. Sekalinya dapat penyakit berkepanjangan, penyakitnya berdoa tiap hari kada kabul, kada sembuh juga, sampai disurungi Quran oleh anaknya, Quran tadi dilemparnya. Maksudnya tuh aku kada percaya lagi sudah lawan Al-Quran. Nah ini gara-gara penyakit, kada ridho dengan penyakit yang Allah berikan, murtad. Kada lawas habis itu mati orangnya, habis melempar Quran. Kada murtad lah itu, murtad melempar Quran karena menghinakan, tadi kan kada percaya lagi dalam Quran, murtad. Nah, jadi wajib supaya kita itu kuat di dalam agama Islam, tidak putus dalam daripada agama Islam, istiqomah beragama Islam. Allah berfirman yang rancak kita dengar di khutbah Jumat, wala tamutunna
illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Nah, dulu Nabi Yakub itu diisi anak, salah satu anak Sidin Nabi Yusuf. Tapi anak-anak Sidin yang lain itu iri lawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini disayangi benar lawan abahnya, disayangi benar lawan Nabi Yakub. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf ini berpikiran apa? Berpikiran jahat, hendak menyingkirkan Yusuf daripada keluarganya. Lalu Nabi Yusuf ini dibawai perjalanan, masih halus nih, masih kanak-kanak, dibawai perjalanan, sekalinya dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Dipadahkan lawan abahnya, Yusuf dimakan serigala. Padahal saudara-saudara Yusuf tadi itu hendak menyingkirkan Yusuf benarai daripada rumah, supaya kada ada lagi yang lebih disayangi abahnya. Nah, kemudian terpisah ini Nabi Yakub lawan Nabi Yusuf ini terpisah lawas 40 tahun lebih terpisahnya. Bayangkan ya, terpisah 40 tahun lebih. Itu Nabi Yakub itu menangis sejagawian memikirkan anak, menangis sampai mata itu kelihatan benar, mata rancak menangisi anak. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf lawan Nabi Yakub dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ganal Nabi Yusuf nih, waktu hilang semalam itu, waktu terpisah masih kekanakan, dia sudah ganal. Lalu Nabi Yusuf melihat mata abahnya, mata yang rancak menangis. Bertakutlah Nabi Yusuf lawan Nabi Yakub, wahai ayahku, kenapa pian menangis terus? Bukankah kita ini sudah bertamu? Bukankah Allah sudah menjanjikan kita ini pasti bertamuan? Kenapa pian menangis terus? Ujar Nabi Yakub, aku ini menangis terus karena memikirkan, takut kalau kamu berubah agama daripada agama Islam. Aku takutan kalau ikam itu keluar daripada agama Islam. Itu ternyata yang dipikirkan Nabi Yakub ketika selama berpisah lawan Nabi Yusuf. Nah ini banyak orang yang kada berpikir nih, menyekolahkan anak ke luar negeri, ke mana, ke Amerika, menyekolahkan anak ke Jerman, tapi kada berpikir kayak apa anakku di sana, sembahyang kah kada, kayak apa anakku di sana pergaulannya lawan orang-orang non-muslim, kada terumpat lah lawan orang non-muslim, kada ada gair-gairnya. Nah ini bahaya nih, banyak ini yang kada takutan atau kada memikirkan anaknya itu agama Islamnya itu kuat atau kada. Nah, jangankan ke luar negeri, ke Jakarta aja kan, itu perlu pian pikirkan. Anak pian yang ke Jakarta kuliah, anak pian yang kemana, yang jauh-jauh itu nah, yang kada kawa pian memantau lebih mantap lagi memantau, karena main telepon aja, main telepon, main video call itu masih kada mantap, masih pemantauan pian tuh. Inya bebas di sana tuh, kira-kira pergaulannya kayak apa, kira-kira kawanannya siapa, kira-kira takutannya berpacaran lawan siapa. Nah ini yang banyak itulah yang ubah-ubah agama tuh nah. Inya berpacaran lawan orang non muslim. Nah itu banyak ubah agamanya tuh. Anak pian lakian jauh daripada pian berpacaran lawan binian non muslim. Lalu binian tadi kada mau, kecuali anak pian tadi itu harus berubah agama. Kalau ikam hendak mengawini aku, kalau bujur-bujur sayang lawan aku, masuk agamaku. Nah ini bahayanya. Ini perlu diperhatikan orang-orang tua atas agama anak, diperhatikan, sholat anak diperhatikan.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian waltizamu malazim alaihi minal ahkam, dan wajib hukumnya melazimi atas orang yang mukallaf, balik dan berakal daripada hukum-hukum. Nah, wajib hukumnya melazim, maksudnya melazim itu apa? Maksudnya wajib bagi orang yang balik dan berakal itu memakai hukum yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya memakai itu kayak apa? Maksudnya memakai itu yang wajib dikerjakan, yang sunnah kalau bisa dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh kalau bisa ditinggalkan. Nah, ini namanya memakai hukum. Hidup itu hendaknya memakai hukum kita nih, jangan sembarangan. Kalau tahu maksiat digawi tanpa takutan dosa. Nah, ini bahaya nih. Jadi harus kita, oh ini hukumnya apa ini? Oh ini hukumnya makruh. Oh makruh itu dikerjakan karena dapat dosa pahala karena menaati Nabi Muhammad. Itu jadi hidup kita ini hendaknya memakai hukum. Yang wajib gawe, yang haram tinggalkan, yang sunnah kalau bisa kerjakan, yang makruh kalau bisa tinggalkan. Mudah-mudahan yang belum bujur-bujur mengerjakan yang wajib, Allah berikan taufik untuk mengerjakan yang wajib-wajib. Ini lewat sudah nih? Belum lagi. Yang kadang memikirkan sholat fardu, kadang mikir sama sekali, dianggap sholat fardu itu kayak biasa aja, terlewat kewajiban sholat waktu, kayak kadang merasa takutan sama sekali. Nah ini perlu berubah sudah. Artinya kewajiban itu jangan ditinggalkan, kerjakan. Sholat 5 waktu kerjakan, puasa kerjakan, zakat kerjakan, haji kalau memang sudah mampu kerjakan, umroh kalau memang sudah mampu walaupun belum berhaji, berumroh berdahulu. Kalau karena menunggu haji kelawasan, berumroh berdahulu. Umroh itu hukumnya wajib juga bagi yang mampu. Tapi kada wajib Bang menabung sagan berumroh, kada wajib. Apalagi kredit umroh kada wajib. Jadi yang wajib itu kalau sudah mampu, bulan ini pian mampu memang lebihan duit, bisa cukup sagan berumroh, cukup sagan menyangui anak bini di rumah sampai pian bulik, cukup sagan perjalanan makan minum. Nah maka wajib pian. Tapi kewajiban umroh tadi kada wajib langsung juga, boleh ditunda. Oh bulan kena aja. Oh setahun lagi. Oh 2 tahun lagi, boleh aja. Boleh ditunda. Tapi kalau misalnya dasar kalau cepat lebih bagus lagi. Ketika pian sudah mampu untuk berumroh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita beratan dikuatkan dalam agama Islam. Mudah-mudahan kita beratan menjadi orang-orang yang taat dalam aturan-aturan agama Islam. Mudah-mudahan istiqomah mengerjakan salat 5 waktu, istiqomah taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.